tentunya sudah sering ya Pendeta Dale Sompotan melayani di Orel Channel. Namun ada juga mungkin beberapa dari kita yang belum mengenal pembicara kita pada pagi hari ini, sehingga saya akan membacakan untuk perkenalan pembicara kita. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah hamba Tuhan Pendeta Dale Sompotan yang lahir pada 3 Januari tahun 1984, ya. Menikah dengan eh, Ibu Pendeta Debbie Francisca Muntu pada 9 September 2009, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak. Yang pertama Sabatian Joakim Sompotan, selanjutnya ada Felicia Princess Sompotan, dan juga yang terakhir adalah Ethan Gevariel Safa Sompotan. Dan Pendeta Dale Sompotan berkuliah di Klabat University pada tahun 2002 sampai tahun 2006, mengambil Bachelor of Religion. Lalu 2018 sampai 2019 di Bayangkara University mengambil Master of Law. Pada tahun 2023 sampai tahun 2024 di Indonesian Adventist University mengambil Master of Philosophy. Dan pada tahun 2025 sampai saat ini di Adventist International Institute of Advanced Studies mengambil Master of Public Health. Dan tentunya dengan pengalaman kerja yang luar biasa pada tahun 2006 sebagai gembala jemaat di Jemaat Batu Kota Manado, pada tahun 2006 sebagai administrator di 1000 Missionary Movement Indonesia, tahun 2006 sampai tahun 2010 sebagai gembala jemaat Ebenezer dan Banaran Gereja Banaran Kediri, tahun 2010 sampai tahun 2016 sebagai gembala jemaat di Ngawi, Gracia Magetan, Caruban, Saradan, dan juga Kalasan Madiun. Tahun 2016 sampai tahun 2018 sebagai gembala jemaat di Diponegoro, Surabaya. Tahun 2018 sampai tahun 2022 sebagai gembala jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Dan tahun 2022 sampai sekarang melayani sebagai gembala jemaat di Jemaat Tanjung Anom, Surabaya. Dan juga pembicara kita sudah banyak pencapaian yang Tuhan berikan ya. Salah satunya terlibat di dalam pengorganisiran Jemaat Banaran Kediri dan juga Jemaat Gracia Magetan. Juga menjadi penulis buku, dari buku Menang Atas Masalah, juga ada Gereja Multimedia. Juga aktivitas-aktivitas yang lain, pernah menjadi Presiden of Unclub Alumni Association of East Java, lalu juga pernah menjadi District Leader Jemaat Surabaya 1, juga Bylaw of East Java Conference, juga School Board of Tanjung Anom Adventist School, dan juga Bamak Surabaya Legal and Advocacy Division. Tentunya kita melihat sudah sangat berpengalaman yang Tuhan telah utus pada pagi hari ini, sehingga saat ini kita sudah siap untuk mendengarkan materi dengan judul Optimism in Christ, Seeing Light in Every Situation, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Dale Sompotan. Dipersilakan Pendeta. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk undangan yang diberikan oleh Orel Channel kepada saya untuk boleh berbicara pada pagi ini dalam program mereka. Terima kasih untuk perkenalan yang sudah dibawakan oleh Saudara Gregory, Pendeta Gregory. Baik, pada pagi ini sebelum kita akan membahas materi kita yang saya akan share untuk kita semua, yang judulnya adalah Optimism in Christ, Seeing Light in Every Situation. Mari kita berdoa sebelum kita coba untuk sharing materi kita pada pagi ini. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu, Allah Maha Besar dan penuh kuasa, saat kami sebagian dari umat-umat Tuhan akan mempelajari satu bagian kecil dari
Judul besarnya tentang optimisme. Kiranya Tuhan akan menyertai kami dengan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelajaran yang sederhana ini boleh memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kami masing-masing dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, optimis itu adalah bahan penting untuk kehidupan yang penuh dengan harapan, iman, sehat, dan bahagia. Kalau kita bicara soal bahan, kalau kita ibu-ibu bikin kue atau bikin makanan yang enak dan sehat, maka itu perlu bahan-bahan yang bagus-bagus juga, bahan-bahan yang berkualitas baik untuk menghasilkan satu makanan yang sehat dan enak dimakan atau apapun itu perlu dasarnya itu adalah bahannya. Demikian pula ketika kita mau membangun rumah, untuk membangun rumah yang kokoh, berdiri teguh, maka itu membutuhkan bahan-bahan yang sangat berkualitas, yang bisa saja agak mahal bahannya, tetapi itu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk bangunan ini tetap berdiri teguh untuk jangka waktu yang lama. Dan dalam kehidupan kita, optimis itu adalah bahan. Jadi itu adalah dasar untuk kita memiliki satu kehidupan yang penuh dengan harapan, penuh dengan iman, sehat, dan bahagia. Bukankah ini tujuan-tujuan dari kehidupan pada umumnya orang yang ada di dunia ini ya? Sikap optimis akan sangat teruji ketika mengalami pengalaman yang menakutkan dan penuh penderitaan. Ujian bagi sikap optimisme yang ada di dalam diri seseorang itu, takarannya itu berapa persen itu akan diuji ketika seseorang itu ada berada di situasi yang menakutkan atau situasi yang penuh dengan penderitaan. Kalau saudara pernah mengalami dua situasi ini dan saudara tetap bertahan di situasi itu, maka sudah barang tentu sikap optimis itu ada di dalam diri saudara. Tapi sebaliknya, kalau ada penderitaan, ada situasi yang menakutkan, lalu saudara menyerah, saudara putus asa, maka sikap optimis dalam diri saudara tentunya Deal, sompotan. ditanyakan atau perlu untuk Insistan bilang dia. ditingkatkan. Apa itu optimis? Saya kutip dari dua sumber di sini yang menjelaskan definisi dari optimisme itu. Yang pertama adalah kecenderungan yang bertahan lama untuk mengharapkan hasil pribadi yang baik di masa depan. Garis bawahi kalimat ini, bertahan lama. Dua kata ini, bertahan lama. Jadi satu untuk tiba pada satu sikap optimisme itu perlu daya tahan yang tinggi. Perlu ada satu rentang waktu yang mungkin cukup panjang untuk membuktikan bahwa kita ini memiliki kadar optimisme yang tinggi di dalam diri kita. Definisi yang kedua adalah kecenderungan terhadap harapan dan kepercayaan diri. Hopefulness and confidence. Kalau kecenderungan itu selalu ada di pikiran kita, selalu punya harapan, selalu punya rasa kepercayaan diri, maka sudah barang tentu optimisme itu datang dari sana. Ada di dalam diri dari orang-orang yang punya harapan dan uh, confidence, kepercayaan diri. Ada beberapa kata yang menjadi sinonim yang kurang lebih sama artinya dengan optimis. Yaitu yang pertama adalah happiness, kebahagiaan. Yang kedua adalah hope, harapan. Kemudian ada joyfulness, kegembiraan. Lalu ada positive attitude, sikap yang positif. Lalu high spirits, semangat yang tinggi. Dan cheerfulness, keceriaan. Ini kata-kata ini merupakan sinonim atau kata-kata yang mengandung arti yang hampir sama dengan kata optimis. Melihat dua hal yang berbeda di dalam satu jendela adalah ujian bagi seseorang apakah dia bersikap optimis atau sebaliknya dia bersikap pesimis. Seorang optimis ketika dia melihat di malam hari
Dia melihat ke langit, lalu di langit sana ada bintang-bintang yang indah yang menerangi malam. Maka dia akan berfokus kepada gemerlap cahaya dari bintang itu. Walaupun ada kegelapan, tetapi dia akan berfokus pada bintang-bintang yang menyinari malam yang gelap itu. Sementara bagi seorang yang pesimis, dia tidak melihat bintang karena bintang itu terlalu kecil. Walaupun banyak tapi kecil. Yang dia lihat adalah kegelapan. Nah, disinilah bedanya. Contoh yang lain. Seorang yang optimis akan melihat gelas yang terlihat setengah penuh. Sementara seorang yang pesimis, dia akan melihat gelas setengah kosong. Ini saudara-saudara sekalian menyangkut sudut pandang. Dan sudut pandang memang berbeda-beda setiap orang. Tetapi hanya dua variasinya. Sudut pandang positif atau sudut pandang negatif. Seeing light in every difficult situation. Ya. Melihat bahwa ada harapan walaupun situasinya buruk. Situasi itu ada buruk, ada baik. Ya. Kalau situasi baik ya gampang saja kita menilai. Tapi situasi buruk, kalau situasi buruk terjadi, akankah kita tetap melihat sesuatu yang baik di dalamnya? Nah, ini yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Optimisme adalah wajah dari iman. Wah, ini lebih dalam lagi. Ketika dihubungkan dengan Alkitab atau agama, maka optimisme itu katanya adalah wajah dari iman. Atau saya tuliskan di sini, itu adalah wajah dari iman yang dibangun di atas dasar harapan dan kepercayaan kepada Tuhan, serta keyakinan bahwa Ia dapat mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jadi, kalau saudara pengen punya wajah iman yang baik, maka tonjolkanlah optimisme itu yang keluar dari dalam hati, dari dalam pikiran, terpampang kemudian keluar dan dapat dibaca oleh orang yang lain sehingga mereka boleh memuliakan Bapa di sorga dengan dampak yang kita berikan lewat sikap optimisme kita. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala kondisi, untuk katanya apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita coba melihat akan ayat ini, ayat yang sederhana ini, tetapi tentunya mengandung makna-makna yang penting untuk kehidupan kita. Mari kita lihat beberapa kalimat dari ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini dan coba kita akan ambil beberapa aplikasi untuk kehidupan kita. Kita tahu sekarang ini paragraf yang pertama. Rasul Paulus tidak gunakan kata saya kira, saya duga, saya rasa. Karena kata-kata itu tidak mengandung kepastian. Hanya kata tahu yang mengandung kepastian. Artinya kepastian orang tersebut, orang yang mengucapkan itu, orang yang menuliskan itu, yaitu Rasul Paulus, dia telah mengalami pengalaman iman dari apa yang akan dia bicarakan kemudian. Jadi ini satu kata pembuka yang menegaskan bahwa sebuah keyakinan, bahwa apa yang akan saya bicarakan kemudian itu saya telah tahu. Artinya telah tahu, saya telah rasakan, saya telah nikmati, saya telah melewatinya. Apa yang Rasul Paulus ingin tegaskan kepada kita, ingin yakinkan pada kita, bahwa dia sangat tahu karena dia punya pengalaman soal itu, yaitu bahwa Allah turut bekerja. Jadi Allah tidak tinggal diam, dia tidak seperti pencipta jam dinding yang setelah menciptakan ya dia taruh di sana, tergantung baterainya, kalau baterainya ada maka dia akan terus hidup, kalau baterainya tidak ada dia akan mati. Kalau ada kerusakan di sistemnya, maka dia akan mati dan tidak bisa diperbaiki kalau tidak dibawa ke tempat perbaikan. Allah tidak seperti itu, mencipta lalu membiarkan. Tidak. Allah adalah Allah yang terlibat langsung di dalam setiap
kehidupan kita. Allah bekerja sama dengan kita. Allah turut bekerja ini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Greka, adalah sinergi. Dari sinergi itu muncullah bahasa yang diindonesiakan sebagai sinergitas, atau bahasa arti sederhananya bekerja sama atau sama-sama bekerja. Artinya bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita, senang, susah, sakit, sehat, kaya, miskin, Allah tetap ada di sana. Dan Dia tetap bekerja untuk kita di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Bahwa Allah tidak hanya hadir di saat senang, bahwa Allah tidak hanya hadir di saat susah. Di dua keadaan ini Allah hadir di sana. Kalau manusia, bisa saja saat senang banyak temannya. Tapi coba lihat saat susah, sedikit pasti temannya. Kabar baiknya adalah orang yang bersama-sama dengan kita di saat kita susah, dialah sahabat kita yang sejati. Sebagaimana yang banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Circle pertemanan yang berkualitas itu adalah circle pertemanan yang kecil. Yang betul-betul teman itu hadir. Bukan hanya di saat senang, tapi juga di saat susah. Untuk mendatangkan kebaikan. Dalam bahasa aslinya disebut ini adalah agaton. Untuk mendatangkan kebaikan, agaton artinya bahwa kebaikan itu bukan hanya kebaikan dari sisi duniawi saja, tapi kebaikan dari sisi rohani dan moral, moralitas seseorang. Jadi Allah datang kepada kita, bekerja untuk kita dalam segala sesuatu, terutama yang terpenting adalah untuk kerohanian kita. Siapa kita ini bagi mereka yang mengasihi Dia? Menarik untuk dicermati, kata mengasihi ini adalah bahasa aslinya digunakan agaposin. Tadi agaton. Semua itu berasal dari agape. Agaton, agape, agaton, agaposin. Artinya ini adalah bentuk aktif dari kata agape itu sendiri. Agape itu artinya kalau dia adalah diaktifkan kata itu, maka itu berarti kehidupan yang penuh dengan komitmen dan pengabdian. Jadi orang yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang berkomitmen setia pada Allah dan berkomitmen mengabdi kepada Allah apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupannya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul terpanggil sesuai dengan rencana dan maksud dari Allah. Jadi kita semua ini tidak punya rencana harusnya pribadi lepas pribadi. Kita harus masuk dalam rencana besar Allah, yang mana Allah sudah gariskan itu. Ketika Dia mati di kayu salib, utus anaknya yang tunggal mati di kayu salib, kita semua dalam rencana keselamatan Allah yang besar, dan kita harus masuk di sana. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 10 ayat 13, Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tadi saya katakan bahwa sikap optimisme itu akan teruji dalam satu rentang waktu pencobaan mungkin yang terjadi dalam kehidupannya. Rentang waktu yang panjang. Tetapi ingat juga ayat ini bahwa Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya ketika kita masuk di dalam mungkin penderitaan itu, maka sudah ada persediaan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Banyak orang senang bicara soal masalah, tapi sedikit orang bicara soal solusi. Sementara kita adalah murid Tuhan dan Tuhan mengajarkan kita untuk selalu melihat solusi. Seeing light in every situation. In every difficult situation, seeing light. Selalu ambil sisi positif. Dan itu adalah pembelajaran seumur hidup barangkali yang harus kita terus lakukan di dalam kehidupan kita. Seorang optimis dapat memiliki kedamaian dan sukacita. Ini dua hal yang penting. Damai, sukacita. Dua hal yang esensial dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Dalam kehidupan ini kita mengalami keterpurukan, penyakit, dan bahkan kematian. Namun melalui semuanya itu kita dapat merasakan ketenangan dan damai
yang melampaui pemahaman dan harapan kita. Sudahkah saudara memiliki damai dan sukacita, ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan saudara? Ini sangat penting ketika kita, ya hidup ini tidak selalu senang, ada susah-susahnya juga. Ya, hidup ini nggak sehat-sehat terus, ada sakit-sakitnya juga kalau sudah tua. Ya. Apakah kita tetap memiliki damai dan sukacita, ketenangan, sehingga kita mampu melewati semuanya itu dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita mampu untuk terus optimis dan menjadikan optimisme itu sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita. Sir Winston Churchill pernah berkata, seorang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi seorang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Saudara, mau jadi orang yang seperti apa? Mau melihat kesulitan dalam setiap kesempatan? Atau mau melihat kesempatan dalam setiap kesulitan? Ini menarik saudara-saudara sekalian dalam kehidupan kita, di mana kita mau berposisi, apakah kita akan melihat sulit terus hidup ini. Ada kesempatan tapi tantangannya besar dan kita jadi melemah. Tetapi sebaliknya, ada kesempatan yang besar. Memang ada kesulitan di sana, tapi kita melihat ada kesempatan di balik kesulitan yang besar. Bisa jadi saat ini saudara sementara dalam situasi mungkin tidak nyaman, penuh dengan tantangan, masalah. Bersabar, mungkin ini adalah kesempatan saudara untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Seperti banyak orang bilang, sesudah sesudah hujan lebat ada pelangi. Tidak selamanya hujan lebat, pasti ada pelangi. Tidak selamanya uh, penderitaan, pasti ada apa? Sukacita. Pepatah bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, lalu senang kemudian. Ya, banyak pepatah menyangkut hal ini. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa harapan dan optimisme berhubungan dengan kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Kesehatan mental dan fisik. Dulu orang hanya bicara soal kesehatan fisik. Tapi akhir-akhir ini, mungkin 5-10 tahun akhir-akhir ini, orang juga bicara tentang kesehatan mental. Mental health menjadi satu penekanan yang penting dalam kehidupan. Orang dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi memiliki mekanisme penanggulangan atau coping mechanism yang lebih efektif. Jadi katanya kalau kita ini optimis, maka coping mechanism kita ini bagus, efektif bisa berjalan. Apa itu coping mechanism? Coping mechanism adalah cara kita menanggapi atau menanggulangi sesuatu bahaya atau penderitaan atau masalah atau tantangan yang ada di hadapan kita. Nah, di dalam teori ada 3 caranya. Yang pertama adalah dengan berpusat pada masalah itu. Dalam arti kata, coping mekanismenya adalah berusaha menyelesaikan masalah itu. Yang kedua adalah berfokus kepada emosi. Maka artinya adalah seseorang yang berfokus pada emosi dalam coping mekanisme ini adalah seorang yang dia akan lebih mementingkan damai, sukacita di dalam pikirannya. Mungkin dia sebagai leader dan dia akan jalani persoalan itu dengan damai, sukacita dan ketenangan yang dia miliki sampai kemudian masalah itu selesai. Dan yang ketiga adalah mekanisme menghindar atau ya menghindar atau meminggirkan masalah itu. Jadi tidak berfokus kepada masalah itu. Inilah 3 jenis coping mechanism yang biasa terjadi di dalam sistem-sistem manajerial atau di dalam leadership seseorang pribadi entah di organisasi atau di mana saja. Ini biasanya terjadi. Dan kabar baiknya adalah ketika seseorang punya tingkat optimisme yang tinggi, maka coping mekanismenya itu jauh lebih efektif ketika itu dilakukan. 3 hal yang tadi itu dilakukan. Seorang yang bernama Norman Cousins dalam bukunya Anatomy of an Illness menceritakan pengalamannya sendiri menghadapi penyakit yang melemahkan dan bagaimana ketika obat-obatan gagal meredakan rasa sakit serta ketidaknyamanannya.
ia memutuskan, ini menarik saudara-saudara sekalian, ini penelitian yang menarik sekali. Ketika hal-hal yang di atas tadi saya sebutkan terjadi, maka ia memutuskan untuk menonton film-film lucu yang memicu tawa spontan dan tulus ya. Kalau di YouTube itu ada Gax ya, itu production film-film lucu dari Kanada ya. Ya, lucu-lucu. Situasi lucu yang diciptakan untuk menjadi satu bahan tontonan bagi orang yang lain. Dengan penuh sukacita dan keterkejutan, ia merasakan perbaikan fisik dan emosional, dan akhirnya kembali berfungsi secara normal. Wah, ini luar biasa sekali. Bagaimana seseorang yang punya penyakit, katanya kemudian ketika dia menonton film yang lucu, maka ada perbaikan fisik dan emosional dan akhirnya membawa dia kembali kepada situasi yang normal. Ini bukankah ini satu penelitian yang sangat memberkati kita dalam kehidupan kita? Norman Cousins dalam buku Anatomy of an Illness. Kemudian, sejak penelitian dari Norman ini dilakukan, maka banyak penelitian difokuskan pada efek positif dari tawa yang tulus dan menenangkan yang menunjukkan manfaat signifikan bagi kesehatan termasuk peningkatan toleransi terhadap rasa sakit. Tertawa atau tawa memicu pelepasan endorfin. Endorfin adalah hormon kebahagiaan. Salah satu bahan kimia otak yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia serta mengurangi rasa sakit. Jadi ketika seseorang bahagia, dia tertawa, maka hormon endorfin itu keluar. Maka hormon endorfin ini akan memberikan kita dua hal, perasaan bahagia dan mengurangi rasa sakit kalau ada kesakitan di waktu itu. Amsal 17 ayat 22, Raja Salomo pernah berkata, ini satu filosofi yang sangat-sangat penting sekali dari Salomo. Dia bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. A cheerful heart is the best medicine. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. A cheerful heart is the best medicine. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap kali seseorang merasa bahagia dan tertawa dengan tulus, bukan tawa yang dipaksakan atau tertawa yang dangkal atau tertawa yang dibuat-buat, tetapi tertawa yang tulus, maka sistem saraf simpatik akan terstimulasi yang kemudian menghasilkan katekolamin. Katekolamin ini merangsang lobus anterior kelenjar pitari untuk memproduksi endorfin. Kelenjar inilah yang menghasilkan endorfin, yang merupakan obat penenang alami tubuh, yang menenangkan dan merilekskan pikiran. Endorfin dapat meredakan rasa sakit, lebih efektif daripada morfin. Meningkatkan suasana hati, dapat meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh. Tertawa benar-benar adalah obat yang sangat ampuh. Luar biasa saudara-saudara sekalian, Tuhan pencipta kita menganugerahkan juga kepada kita ini rasa bahagia lewat tertawa. Dan ini sangat menolong kita dalam kehidupan kita di dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Banyak problema, tantangan, Tuhan kasih juga solusi yang terbaik untuk kita. Usia panjang memiliki hubungan yang erat dengan kebahagiaan seseorang. Sebuah penelitian melibatkan 6.928 orang dewasa di satu tempat di Amerika Serikat yang bernama Alameda County. Dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang umumnya tidak bahagia memiliki tingkat kematian 57% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang umumnya sangat bahagia. Meskipun tidak selalu mungkin untuk selalu bahagia dan tertawa, namun sikap positif dapat dikembangkan. Dan penelitian menunjukkan bahwa sikap positif dan optimis membawa dampak yang menguntungkan. Kita dapat bahagia dan mengalami tertawa sejati, terutama ketika kita sepenuhnya mempercayai Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia mengendalikan hidup kita apapun keadaannya. Perhatikan kalimat yang terakhir yang dituliskan di sini bahwa
kita sepenuhnya mempercayai Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Dia mengendalikan kehidupan kita apapun keadaannya. Jadi sikap bahagia, optimis, ya, itu semua sikap positif itu semua berakar pada satu konsep, yaitu konsep kepasrahan pada Tuhan. Kepasrahan pada Tuhan. Saya senang, saya selama hampir 20 tahun ini melayani di Jawa Timur. Dan rupanya budaya Jawa ini baik sekali juga untuk kita selami. Dan saya menemukan bahwa ada satu istilah Jawa yang berangkat dari filosofi Jawa. Orang banyak menyebutkan itu, yaitu pasrah bongkoan. Ya. Ini banyak dipakai atau disebutkan orang. Pasrah bongkoan. Apa artinya pasrah bongkoan? Pasrah bongkoan adalah sikap kepasrahan, sikap menyerah sepenuhnya dan menyerahkan segala sesuatu itu. Kalau kita hubungkan dengan Tuhan, maka itu kepada Tuhan. Dia mengendalikan segala sesuatu, kita serahkan saja kepada Tuhan. Sepenuh hati. Alkitab bilang, sungguh-sungguh sebulat-bulat hati kita. Pasrahkan segala sesuatu kepada apa? Kepada Tuhan. Sebuah studi yang lain juga meminta setiap mahasiswa untuk menulis cerita tentang pasangannya guna memahami persepsi dan proyeksi bawah sadar mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang menulis cerita dengan pandangan positif, membayangkan pasangan itu hidup bahagia, saling percaya, saling menolong, menghormati, berbagi kasih, memiliki kadar antibodi, kekebalan tubuh yang lebih tinggi, dan melaporkan lebih sedikit penyakit menular selama tahun sebelumnya. Sebaliknya, mereka yang menulis cerita dengan pandangan negatif, menggambarkan pasangan itu saling menipu, memanipulasi, atau meninggalkan satu sama lain, memiliki kadar antibodi kekebalan tubuh yang lebih rendah, dan melaporkan lebih banyak penyakit dalam setahun terakhir. Apa saudara-saudara sekalian artinya ini? Bahwa sikap yang optimis itu harus terus-menerus dilakukan. Karena itu secara tidak sadar itu sangat berdampak dalam kehidupan kita. Memang mungkin tidak kita lihat dampaknya dalam jangka waktu yang dekat. Tapi ada ukuran jangka waktu yang panjang, kita akan lihat orang yang punya sikap optimis itu baik kehidupannya. Menumbuhkan pikiran dan emosi positif terhadap orang lain dan situasi di sekitar kita berpengaruh langsung pada kesejahteraan pribadi. Kalau bicara soal kesejahteraan pribadi, maka sudah masuk di dalamnya kesejahteraan itu aspeknya banyak ya, fisik, mental, spiritual, sosial, satu paket di sana. Sejahtera semuanya. Perlu juga dicatat bahwa hidup kita tidak dijalani di ruang hampa. Kita adalah makhluk sosial. Dukungan sosial dan keterhubungan sangat mempengaruhi kesehatan emosional, spiritual, mental, dan fisik kita. Efek positif dari harapan dan optimisme mempengaruhi kehidupan manusia di semua usia dan dalam berbagai situasi. Jadi jangan hanya bilang hanya orang dewasa saja yang optimis. Oh jangan, anak-anak juga diajar untuk optimis. Kita lihat anak-anak yang suka berbagi mainan dengan temannya, berbagi makanan dengan temannya, berbagi buah dengan temannya, mereka baik keadaannya daripada anak yang mungkin dididik oleh karena pengaruh orang tuanya terlalu selfish dan lain sebagainya, hal-hal yang mungkin negatif. Optimisme memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental dan fisik karena membantu mendorong gaya hidup yang sehat serta meningkatkan kemampuan menghadapi dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan dengan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik. Nah, pemecahan masalah yang lebih baik. Ya, saudara-saudara sekalian, konsep belajar yang paling bawah itu, paling mendasar itu adalah menghafal. Setelah menghafal, masuk kepada konsep belajar yang lebih tinggi, yaitu menganalisa. Nah, setelah menganalisa, ada namanya ini memecahkan masalah. Ya. Jadi, sesudah menganalisa ada masalahnya, maka dipecahkan masalah itu. Dan seseorang yang punya tertanam selalu sikap optimisme, dia akan dengan mudah
lebih besar peluangnya untuk dia menyelesaikan persoalan, memecahkan satu masalah yang sekalipun itu rumit mungkin. Manfaat juga membantu mencegah kelelahan emosional, burnout. Sekarang ini banyak orang mengalami burnout. Udah capek dia bekerja di kantor, dia pulang rumah, kecapean secara fisik di kendaraan, macet berjam-jam. Nah, itulah sebabnya dia sampai di rumah, mungkin istrinya belum habis kata-katanya hari itu, jadi dia dengar lagi istrinya bercerita. Pak Fajar sudah tertawa. Saya tidak tahu apakah Pak Fajar punya pengalaman ini atau tidak. Bercerita, akhirnya burnout lah. Ya, akhirnya dia marah-marah. Itu semua ada masalahnya ya. Ada satu rentang waktu persoalan yang terjadi. Burnout. Dan optimisme menolong kita untuk tidak burnout. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kau ingat, yang ku ingat, sebab itu aku mempunyai harapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Setiap pagi rahmatnya selalu baru, besar kesetiaanmu. Ini yang penting, saudara-saudara sekalian. Kita perlu menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru bagi kita setiap hari. 3 hari ini saya ada di bumi perkemahan Sumber Wekas, bumi perkemahan Mahanaim Sumber Wekas. Saya ada di sini karena mendampingi, mengantar, dan menampingi anak kami yang masih kecil dalam perkemahan Adventurer se-Conference Jawa kawasan timur. Saudara, tempat ini mungkin kalau saudara yang ada yang pernah ke Jawa Timur, tempat ini di daerah ketinggian dan sejuk sekali. Airnya sangat jernih, enak sekali. Mandi di sini, udaranya sangat segar. Waktu yang indah untuk kita apa? Refreshing sambil mengikuti perkemahan. Kita bertenda di alam, ada hujan di sana, ada panas di sana. Kita nikmati berkat Tuhan yang dinyatakan dalam ayat ini. Setiap pagi selalu baru rahmat dan kesetiaan Tuhan. Harapan dan optimisme mempengaruhi kehidupan di semua usia dan dalam berbagai situasi. Optimisme meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Dan yang terakhir, harapan memungkinkan kita untuk merayakan kehidupan, nikmati kehidupan ini, dan menikmati keutuhannya bahkan di tengah keterpurukan kita. Optimisme dan harapan benar-benar merupakan sukacita dalam kehidupan. Mari bersukacita, mari nikmati kehidupan ini dengan optimis selalu, dan optimis di dalam Tuhan. Seeing light in every situation. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pendeta sudah menyampaikan materinya mengenai optimisme, harapan ya, tentunya bagi kita semuanya, mendorong bagi kita untuk tetap berpikir positif dalam situasi apapun yang kita hadapi. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sembari Bapak Ibu Sobat Oral Channel yang ingin memiliki pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat. Sembari kita menikmati satu lagu pujian dari vokal grup GMAHK Anjasmoro, perhatikan tanda akhir zaman. Kita saksikan. Tim produksi bisa share, oke. Dari zaman
Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan lagu dari vokal grup Ajas Moro dan kita memasuki sesi tanya jawab. Saya lihat belum ada pertanyaan ya di kolom chat. Atau mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang ingin bertanya secara langsung. Jangan lupa klik raise hand terlebih dahulu, kemudian open kamera dan sampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Saya mau tanya langsung. Saya mau tanya langsung. Boleh? Oh iya, iya. Oma Evi Laloan ya. Oke, Ya, Oma silakan Oma. ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Saya Selamat masuk pagi, tadi terlambat. Oma. Saya masuk tadi terlambat. Namun saya masih dengar yang mana nasihat dan firman Pendeta Dale Sompotan. Begitu saya pernah mengalaminya dan saya praktekkan dalam kehidupan saya. Saya sekarang berumur 75 tahun dan Wow. sudah 2 kali saya patah kaki, kecelakaan patah kaki. Jadi tahun 2019 dan pada tahun 2023 pulangnya dari kongres BWA di Bandung, pulang Manado, saya patah kaki lagi. Padahal saya punya tujuan untuk melayani. Tapi Tuhan proses sebegitu rupa sampai kita bilang doakan saya dong. Jadi Orel Channel maupun yang grup-grup doakan saya. Tapi saya bilang tolong doakan saya. Terus saya sudah 75 tahun. Waduh, Oma susah ini. Patah kaki tuh. Namun saya punya cara berpikir optimis dan memang saya sudah praktekkan semenjak saya masih sekolah di SLA kawan-kawan 13 tahun. Saya sudah praktekkan apa yang saya baca itu yang saya praktekkan. Apa yang saya baca saya renungkan dan saya tidak berpikir saya mau susah, mau miskin, mau apa. Saya tidak punya rencana yang memperkaya diri sendiri, namun saya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya mengaminkan tadi khotbahnya begitu indah, begitu bagus dan benar-benar saya praktekkan. Jadi saya aminkan semuanya itu benar adanya. Dengan Tuhan kita tidak punya kekecewaan. Walaupun sengsara, susah semua itu, tapi indah semuanya. Sampai pada hari ini saya sehat-sehat. Terima kasih. Saya motivasi dan mengaminkan firman Tuhan pagi ini betul-betul benar adanya. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih kesaksiannya Oma Evi. Terima Iya. kasih. Baik, apa ada yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan kami berikan kesempatan. Oh, saya lihat di sini ada Pak Gibson. Oh ya, gimana Pendeta? Ya, sebelum mungkin yang lain bertanya, saya ingin menanggapi apa yang Oma Evi sampaikan Oh ya, bahwa silakan. sebenarnya ini adalah bukti dari pelajaran ini bahwa Oma Evi ini panjang umur karena selalu bersikap optimis, apalagi ketika dalam kondisi sakit, patah kaki tadi yang disebutkan. Jadi terima kasih Oma Evi. Oma Evi adalah bukti bahwa dengan bersikap optimis ada panjang umur. Ya tentunya ini bukan sikap penentu satu-satunya, tapi ini berperan penting juga. Untuk seseorang lanjut usia, panjang umur, sikap optimis ini juga perlu untuk dijaga. Terima kasih Oma Evi. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dahsyat. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Sobat Oral Channel yang dikasihi oleh Tuhan. Silahkan kalau ada ingin. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas ya? Oh iya, Ibu Wulandari. Oke, silakan Bu Wulandari. Iya Pak Pendeta, terima kasih untuk pemaparan yang tersampaikan ya. Itu memang sangat benar yang saya terus terang di dalam kehidupan saya mengalami banyak hal, ya kan? Kita memang perlu setiap kejadian dalam hidup itu bicara seperti Tuhan gitu kan. Artinya kita tidak boleh pesimis, memang kita harus optimis, tapi optimis yang harus disertai dengan segala usaha itu hubungan kita dengan Tuhan, seperti kita berdoa gitu, memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita.
Dan saya di dalam kehidupan saya banyak hal memang yang saya alami itu, dimana tahun berapa ya, kalau kita semua tahu di sini, rumah kami kebakaran itu di BS itu, di mana di situ dekat gereja Taman Harapan banyak sekali orphan ya yang kena dampak dari kebakaran itu. Anak saya waktu itu baru kelas 2. Saya menangis histeris. Waktu itu saya bergereja di Bukit Sion sana, dan pulang hari Minggu terjadi kebakaran, uh, rumah kami semua habis. Tapi anak saya walaupun dia masih kecil, kan dia sudah terlatih gitu dengan kehidupan ini. Dialah yang menguatkan saya, bilang, mama nggak usah menangis, harus ini, pokoknya harus sabar gini-gini. Wah, saya merasa seperti kerohanian saya seperti dibangunkan gitu kan, supaya itu jangan lemah gitu kan. Kalau saya dengan anak saya seperti itu kan. Nah, begitu juga dengan penyakit pun saya alami sampai saya pernah nggak bisa berjalan. Dan saya menangis, memang saya menangis, Tuhan, kenapa sih Tuhan sampai terjadi seperti ini sama saya? Apa salah saya gitu? Kadang saya berpikir ada negatifnya juga gitu. Kenapa Tuhan saya selalu hubungan baik dengan Tuhan, saya mengikuti pelayanan. Kenapa Tuhan uh, izinkan saya menerima hal-hal yang seperti ini? Sampai pada akhirnya saya pernah tidak mau saya melakukan apapun. Akhirnya itu saya pikirkan, akhirnya dampaknya memang pada fisik saya. Kenapa? Fisik saya menjadi seperti tadi di Amsal ya, uh, itu akan mematahkan tulang, mengeringkan tulang. Itu benar memang. Saya pernah kurus pada saat saya banyak mengalami ujian, karena saya bawa di dalam pikiran saya gitu kan. Sampai teman-teman saya bilang, kok kamu kurus banget sih, kamu sakit ya begini-begini gini kayak gitu. Wah, setelah itu saya harus lebih ini lagi, saya harus lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Saya nggak mau lagi saya pikirin apapun masalah yang saya hadapi, saya nggak mau lagi pikirin. Kalaupun pikirin hanya sesaat, itu saya harus fokus lagi sama hidup saya ke depan. Jadi saya seperti itu. Dan sekarang saya membawa enjoy semua segala masalah, segala problema, sehingga membawa sukacita. Akhirnya itu pun nampak kepada teman-teman yang lain di gereja maupun dimanapun saya bertemu gitu. Kok kamu kayaknya beda ya sekarang, nggak ada gitu kan? Kok kamu kayak agak bukan, kayaknya banyak kayak berkat kamu Wiyung ya, nggak ada gitu. Kayaknya kamu senang terus, pokoknya hidupnya gitu. Saya selalu bilang, kalian jangan melihat sesuatu dari luar, karena kita tahu apa yang dialami orang itu. Begitupun dengan saya. Saya mungkin kalian merasa saya tidak punya masalah, saya punya masalah, tapi saya tidak menanggapi atau memandangnya seperti dulu gitu kan. Saya dan saya harus ini sama dengan Tuhan, karena ya janji Tuhan itu pasti Tuhan akan bukakan jalan setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi terima kasih Pak Pendeta untuk firman, itu sangat menguatkan saya juga. Segala macam problema sudah ada Pak Pendeta. Dan saya bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat pengertian kepada umatnya. Jadi kira-kira sih itu. Tuhan memberkati semua. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Silakan Pendeta, berikan ya tanggapan ya untuk kesaksian dari Ibu Wulandari ini. Ya, Ibu Wulandari yang baik, terima kasih untuk kesaksiannya yang meneguhkan pelajaran ini, bahwa memang benar sikap yang optimis itu sangat penting, dan Ibu Wulandari sudah mempraktekannya, bahkan merasakan dampak baiknya. Semoga Ibu Wulandari tetap terus bersikap optimis, walaupun kesulitan banyak, tantangan ada, namanya itu tandanya kita masih hidup ya. Tapi tetaplah memiliki sikap optimis di dalam Tuhan. Tuhan berkati Ibu Wulandari dan keluarga. Amin. Terima kasih Pendeta. Amin, puji Tuhan ya. Luar biasa sekali. Baik, saya tetap memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin dan rindu untuk menuliskan pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Atau jika ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita, Pendeta Adel Sompotan, silahkan raise hand terlebih dahulu dan open kamera ya. Pendeta, ini saya ada sedikit pertanyaan ini.
Bagaimana sih sikap optimis ini bisa membantu kita pada saat kita menghadapi kegagalan atau menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Bagaimana sikap optimis ini bisa membantu dalam situasi seperti itu? Kok tidak sesuai dengan harapan gitu ya? Oke, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan ini yang menjadi fokus dari pelajaran kita ya, bahwa eh, justru sikap optimis itu diuji ketika kita menghadapi kegagalan, ya, terus menerus bahkan mungkin dalam satu jangka waktu yang panjang kegagalan itu terus menerus ada. Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap optimis itu terus ada atau terus dapat menolong kita ketika kehidupan itu atau ada berbagai-bagai peristiwa yang membuat kita rasa ini kok gagal terus. Saya ingin memberikan kepada kita semua beberapa pencerahan jawaban soal ini. Yang pertama adalah coba rubah cara pandang kita bahwa kita melihat kegagalan itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kita melihat bahwa kegagalan itu adalah proses pembelajaran. Ya. Yang berikut adalah kita tetap percaya bahwa ya tidak selamanya gagal itu buruk. Kadangkala gagal itu justru baik untuk dijadikan pelajaran untuk kita menatap masa depan yang lebih lebih baik lagi. Lalu yang berikut, ketika gagal, lalu kita punya sikap optimis di sana, maka kita akan dimampukan untuk mencoba, berani mencoba lagi sesuatu yang baru dengan cara yang lebih baik. Jadi, ketika ada sesuatu kegagalan yang terjadi, lalu kemudian kita bertanya bagaimana supaya kita tetap sikap optimis, maka ubah hal yang baru. Disitulah optimisme itu kembali terbangun. Lalu yang penting juga bagi yang bertanya, ketika gagal, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka jangan pernah menyalahkan diri sendiri terlalu berlebihan. Evaluasi ya bisa, evaluasi saja. Langsung ditemukan, oh ini penyebab-penyebabnya. Roba itu menjadi kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi orang optimis sebenarnya kalau saya mau katakan orang optimis itu orang yang eh, tidak kebal terhadap kegagalan. Tetapi justru kegagalan itu membuat keyakinannya semakin tebal untuk semakin optimis. Daya tahan mentalnya semakin kuat. Jiwa resilience-nya semakin tinggi. Persistensnya semakin tinggi. Kenapa? Karena dia melihat kegagalan bukanlah akhir. Situasi yang diharapkan yang tidak terjadi, situasi yang tidak diharapkan justru yang terjadi, itu adalah pembelajaran. Itu bukanlah akhir. Ada masa depan yang lain. Berani mencoba hal yang baru dan evaluasi secara wajar. Temukan di mana titik-titik kegagalan persoalannya dan rubah itu kemudian menjadi kesempatan berikutnya yang lebih baik. Saya kira itu Pak Fajar untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pendeta ya. Jawabannya sangat memuaskan sekali ya. Baik Pendeta, dan Bapak Ibu Sobat Oral Channel, ada beberapa tayangan-tayangan dari program Oral Channel dalam minggu ini yang perlu kita cermati. Saya minta tolong untuk tim produksi mungkin bisa menyajikan beberapa flyer atau poster yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Ya. Baik, ada program dari Oral Channel yaitu Bisik Doa waktu pagi. Tema adalah Sembahlah Allah, pemimpin doa Pendeta Naaman, dan pemimpin lagu
adalah Ibu Gladys Raintama, MC Budeli Rafis, renungan pagi oleh Sherly Manopo pada hari Senin. Jadi besok, tanggal 3 November, pukul 4:15 sampai pukul 5:15 ya. Jadi salah satu konten dari Oral Channel BDWP, Bisik Doa Waktu Pagi dengan tema Sembala Allah. Kemudian pada tanggal 5 November, jadi hari Senin, kemudian Rabu, program dari Bisik Doa Waktu Pagi. Tema utamanya adalah Sembahlah Allah ya. Yang hari Rabu, nanti pemimpin doa adalah Pendeta Bunhok Pasulatan dan pemimpin lagu Ibu Marce Swawa. MC Deslian Rusiamba dan renungan pagi oleh Fritz Umangkun. Dan berikutnya, pada hari Jumat, tanggal 7 November. Oh, sebentar, ya. Tanggal 7 November ada juga ya. Masih di tetap bisi doa waktu pagi. Pemimpin doa Pendeta Safri Pardede dan MC Sherly Manopo. Pemimpin lagu Fritz Lumangkun ya. Renungan pagi akan disampaikan Elizabeth Wuntu Sigarlaki. Pada jam yang sama 4:15 sampai pukul 5:15. Jadi bisi doa waktu pagi hari Senin, Senin pagi, Rabu pagi maupun Jumat pagi. Acara selanjutnya yaitu PGSSI, Persatuan Guru Sekolah Sahabat Indonesia. Ngambil dari buku pelajaran Sekolah Sahabat, Joshua pelajaran yang genap, Musuh di Dalam ya. Tentunya dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf dan moderator Ibu Peggy Iskandar Wawor pada hari Jumat tanggal 7 November pukul 19 sampai 20.30. Jadi waktu hari Jumat buka sahabat ya. Kita bersama-sama mengikuti acara PGSSI tentunya dengan Zoom dan ID yang sama 999-8277. Passcode-nya adalah 777777. Jangan lewatkan ya. Pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang genap oleh bersama Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Baik, berikutnya dari Wanita dan Pria Kekasih Tuhan. Ini adalah program acara kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Elvin Tobing, yaitu tentang didikan dari ibuku ya. MC Merlin Karamoy, doa syafaat Pendeta James Hursina, renungan pagi akan disampaikan oleh Ugi Sindan, tentunya dengan Zoom ID dan password yang sama. Kapan itu? Pada hari Sabtu subuh tanggal 8 November 2025 pukul 4:15. Hari Jumat 7 November waktu California ya. Sabtu subuh. Jangan lewatkan Wanita dan Pria Kekasih Tuhan. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan saksian dari Saudara Elvin Tobing, didikan ibuku. Baik, apakah ada yang lain? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Saya lihat di kolom chat belum ada. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya lihat di sini ada rekan saya Pak Gibson Tamu Bolon, Pak Alwi Karudin. Silahkan kalau ingin bertanya secara langsung, silahkan open kamera. Ada Pak Abner. Silahkan. Pendeta, saya juga ada satu pertanyaan lagi nih Pendeta. Ini kaitannya dengan realitas, kenyataannya gitu ya. Apakah optimisme ini berarti mengabaikan realitas? Atau justru cara berpikir realistis dengan harapan yang positif ya? Artinya kalau kita menghadapi situasi yang ya realitasnya memang kok nggak ada harapan lagi. Tapi bagaimana kita bisa membangun rasa optimis di saat kita menghadapi realitasnya memang demikian, udah nggak bisa lagi gitu ya. Kira-kira apakah kita tetap mempertimbangkan realitas itu atau justru kita mengabaikan atau hal ini menjadi satu trigger buat kita
untuk ya berpikir positif dengan realita yang ada. Silakan pendeta. Baik, Pak Fajar, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Saya rasa inilah tantangannya ketika kita mau mempraktekkan optimisme itu, lalu kemudian berhadapan dengan realitas yang sepertinya jauh dari sikap optimisme kita. Ya. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu. Tadi Pak Fajar menyebutkan realistis, realitas itu kenyataan, lalu kemudian ketika melihat kenyataan itu, maka orang kemudian menjadi realistis. Ya, artinya realistis, realistis itu adalah orang yang sudah menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada. Ya, dalam arti kata dia menerima dengan lapang dada, dengan segenap hati, sepenuh hati kenyataan yang terjadi. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa eh, optimisme yang sejati itu tidak mengabaikan yang namanya realitas. Jadi optimisme itu bukan berarti kita, saya dan saudara itu menutup mata terhadap masalah atau berpura-pura semuanya baik. Sementara justru realitasnya tidak baik. Bukan begitu. Justru optimisme ini menjadi optimisme yang realistis. Yang artinya adalah sebuah kemampuan untuk mengakui bahwa kesulitan ada, betul-betul ada. Kesulitan itu ada. Namun, kita tetap memilih untuk percaya bahwa ada jalan keluar. Ada sesuatu yang baik yang bisa terjadi. Ada cara lagi yang lain. Jadi optimisme itu melihat realitas, tapi dengan harapan yang baru. Menerima kenyataan itu, tapi tetap tidak kehilangan harapan bahwa masih ada harapan yang baru yang boleh bisa saja terjadi, atau cara yang baru, cara Tuhan yang baru yang bisa saja terjadi atau dilakukan. Dan orang yang optimis itu tahu bahwa ada tantangannya, sadar bahwa ada resiko yang terjadi. Namun itu tidak membiarkan resiko atau tantangan itu membuat dia kemudian menjadi putus asa. Realitas yang terjadi yang tidak sesuai dengan sikap optimismenya itu tidak membuat dia putus asa, tapi justru dia akan berpikir, yes, ini sulit, tapi kemungkinan yang ini tetap saja bisa terjadi. Ya. Di dunia ini kan bisa dikatakan atau banyak orang telah berprinsip bahwa di dunia ini ya, tidak ada yang pasti. Ya, semua berada dalam ketidakpastian. Bahkan kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi optimisme yang realistis itu adalah pikiran positif yang kemudian plus dengan kesadaran situasi atau realitas yang terjadi. Itulah yang kemudian bergabung menjadi satu terminologi optimism realistis. Jadi optimisme membantu kita untuk bertindak di tengah-tengah realitas yang terjadi dengan cara-cara yang lain yang lebih realistis. Saya kira itu Pak Fajar yang boleh saya berikan gambaran berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Terima kasih. Iya, menarik ya, pendeta ya, luar biasa sekali nih. Pendeta, apakah eh, optimisme ini ada kaitannya dengan eh, apa ya, pertimbangan atau parameter gitu, pendeta ya? Contohnya begini, misalnya nih, contohnya ada seseorang yang memiliki satu cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Dia harus bersekolah di kedokteran gitu ya. Dia optimis sekali dia akan bisa masuk. Tapi ada beberapa ukuran tolak ukur yang ya keluarga mereka tidak mampu. Biayanya dari mana ya? Masuk ke perguruan tinggi meskipun dia memiliki memiliki apa kemampuan ya untuk masuk ke situ. Tapi mungkin dari segi apa ekonomi tidak mendukung orang tuanya dari keluarganya gitu ya. Nah, kira-kira apakah parameter-parameter ini perlu
perlukan supaya kita itu tetap optimis ataukah kita justru ya sudahlah, mungkin Tuhan punya rencana yang lain gitu ya. Bukan hanya mungkin jadi dokter, mungkin jadi perawat, mungkin grade-nya diturunkan atau bagaimana. Kira-kira menurut pemerintah kira-kira bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Ini juga pertanyaan yang sangat praktikal dan sering sekali terjadi eh, dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kita. Apa parameter optimisme itu ya? Ketika seseorang seorang anak yang sudah lulus tingkat SMA, dia punya cita-cita menjadi seorang dokter, tetapi anak ini kurang beruntung. Dia datang dari keluarga yang sederhana dengan segala sesuatu yang terbatas, tetapi dia punya mimpi, cita-cita yang Hmm, besar. iya. Apakah parameter yang bisa dipakai di sini untuk mengukur optimisme yang ada? Ya, sudah barang tentu eh, parameter-parameter ini ada. Tetapi parameter-parameter ini atau kenyataan-kenyataan ini yang menjadi ukuran ini tidak bisa itu ada untuk lalu kemudian membunuh sikap optimisme terhadap cita-cita yang Ah, yang sudah ada di dalam pikiran kita. Karena orang itu kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau jadi dokter, pikiran kita Tuhan sudah ciptakan pikiran ini begitu luar biasa. Sehingga ketika kita mencita-citakan sesuatu, kita artinya mencita-citakan sesuatu artinya merencanakan sesuatu dalam pikiran kita. Maka setiap apa yang kita pikirkan itu akan kita ucapkan. Saya ingin menjadi hmm, dokter. Dan itu adalah kesinambungan kemudian dengan apa perilaku yang akan kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, cita-cita. Kemudian cita-cita itu kita ucapkan sebagai bentuk penegasan, sebagai bentuk keyakinan yang harus diucapkan keluar dari mulut kita. Lalu setelah itu dampak yang ketiga adalah atau program yang ketiga itu biasanya akan langsung berhadapan dengan eh, praktek-praktek untuk mencapai apa yang diomongkan, untuk mencapai apa yang dipikirkan itu. Ada kerja-kerja yang perlu dilakukan. Nah, kerja-kerja ini yang kemudian akan bermasalah karena itu akan berhadapan dengan contoh ketidakadaan biaya. Contoh ketidakadaan jaringan ya. Itu akan menjadi parameter. Dia orang sederhana, dia mau jadi dokter anak ini, tapi jaringannya tidak ada. Biayanya tidak ada. Tetapi saya rasa bahwa ketika dia terus bersikap optimis, maka dia terus akan berpikir, oke, biaya tidak ada, tapi mari kita cari beasiswa. Oke, jaringan tidak ada, mari kita coba bertanya-tanya ke banyak orang yang lebih lebih baik dari kita. Namun ada juga mungkin di sisi yang lain orang akan berpikir, oke lah kita give up aja. Sudahlah, nak perlu jadi dokter. Resource saya nak ada, dana saya nak ada, eh, jaringan saya nak ada, saya nak tahu memulai dari mana. Tetapi kalaupun dia berhenti setelah dia mencari jaringan, setelah dia mencari biaya lalu tidak ada atau tidak dapat biayanya, tidak ada beasiswanya, maka paling tidak ada satu pembelajaran yang telah dia lewati yang menjadi satu pengalaman perjuangan untuk menjadi dokter yang saya yakin itu akan berguna ketika dia mungkin berbelok arah menjadi tadi disampaikan nurse, perawat saja ataupun pekerjaan yang lain. Dia sudah punya pengalaman dan bukankah pengalaman ini yang berharga di dalam kehidupan kita? Walaupun mungkin di situasi itu sebutlah kita gagal. Tetapi ada pengalaman di balik kegagalan itu. Ada pembelajaran di balik kegagalan itu. Parameter-parameter yang kita pakai untuk mengukur, ya betul kita tidak bisa lampaui itu, tetapi ada pengalaman yang terjadi di sana yang membuat kita untuk lebih prima lagi ketika kita mencoba jalan yang lain. Saya kira itu Pak Fajar yang boleh saya berikan atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Amin. untuk jawabannya pendeta. Saya lihat ada Nah,
pertanyaan di kolom chat satu, kemudian ada yang ingin bertanya, Pak George tentang bobolon. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan di kolom chat dari Pak Donald Tejo ya. Bagaimana, Pak Tejo, pertanyaan, bagaimana menghadapi situasi tempat seperti Yesus pada saat meninggalkan tempat di mana ia ditolak. Nah, ini sepertinya Nazaret ya. Bagaimana menghadapi situasi tempat seperti Yesus meninggalkan tempat di mana ia ditolak. Nah, Ya, terima kasih Pak Bapak yang bertanya pertanyaan ini, Pak Donald Peyo. Oh, ini Pak Donald Peyo ini kalau tidak salah ini pendeta ya. Pendeta Donald Peyo ya. Kalau tidak salah apa betul boleh dikonfirmasi. Jadi ini pertanyaan ini bagaimana menghadapi situasi tempat seperti Yesus meninggalkan tempat di mana ia ditolak ya. Saya mencoba menganalisa pertanyaan ini. Mungkin maksudnya adalah Yesus ditolak di apa? Yesus ditolak di tempatnya sendiri ya. Maksudnya itu ya. Di Markus 6 ayat 1 sampai 6 itu iya, kan betul. ada peristiwa di sana bahwa Yesus itu dia ditolak, dia tidak diterima di tempatnya sendiri. Sehingga Yesus kemudian meninggalkan tempat itu, lalu dia kemudian menyampaikan bahwa nabi itu tidak dihormati di tempat asalnya. Ya. Tentunya untuk menjawab akan pertanyaan ini perlu ada analisa terhadap Markus 6 ayat 1 sampai 6 yang kita ketahui bahwa backgroundnya adalah bagaimana mungkin seorang yang mereka warga Nazaret itu lihat ini kan anak tukang kayu, ini kan orang susah ini, sederhana, oh petani atau apa tukang ini. Tiba-tiba dia datang sudah seperti orang besar ini. Sudah mengadakan mujizat dan macam-macam. Yaitu secara manusiawi. Secara manusiawi orang itu akan membandingkan kita saat ini dengan siapa kita yang sebelumnya yang mereka lihat. Dan celakanya kalau kita sebelumnya itu mungkin dalam ya kita sebut saja kasta yang tidak terlalu baik atau derajat sosial yang tidak terlalu baik, maka manusia berdosa ini akan selalu menghubungkan itu dengan kenyataan yang dia hadapi atau dia lihat sekarang. Dan saya kira itu wajar-wajar saja ketika orang memberikan penilaian ya. Tapi yang perlu kita ingat, contoh yang Yesus tinggalkan pada kita adalah ketika mungkin hal itu terjadi kepada kita, kita ditolak di satu tempat, ada pendeta ditolak di satu jemaat, ada pekerja yang baru di kantornya ketika dia pindah ke tempatnya, dia tidak punya situasi kondusif dengan lingkungan kerjanya, sehingga dia merasa tertolak. Atau masyarakat atau seseorang dia pindah ke rumah yang baru, masyarakat menolak dia, atau gereja menolak dia. Tapi ingat, apa yang Yesus pernah alami, Yesus pernah rasakan, bahwa ketika Yesus mengalami penolakan, apa yang dia lakukan? Ini yang perlu kita tiru dan kita teladani. Yang Yesus lakukan adalah dia tidak marah, dia tidak memaksa, dan dia tidak dendam terhadap orang-orang itu. Dia nggak marah sama orang Nazaret. Ya. Yesus cuma bilang ya, seorang nabi tidak dihormati di daerah asalnya. Lalu dia tinggalkan tempat itu dan dia pergi ke kampung yang lain yang menerima dia, yang mengajar dia, yang mau menerima pengajarannya. Jadi Yesus tidak memaksa. Tidak perlu kita paksakan orang yang menolak kita. Kalau orang yang senang sama kita, apapun yang kita lakukan pasti dia simpati dan senang. Sementara orang yang tidak menyenangi kita, apapun yang kita lakukan pasti dia tidak akan senang dengan kita. Ya, kita tidak perlu berusaha keras meyakinkan orang yang tidak menyenangi kita. Karena kita melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk Tuhan. Ya, biarkan saja itu berjalan sebagaimana adanya. Kemudian yang penting juga adalah ketika terjadi penolakan, maka hadapilah penolakan itu dengan doa dan rasa damai di dalam hati. Tidak mudah memang. Ketika kita ditolak, ketika pendeta Donald Peyo jadi gembala jemaat di Rerer, di kampung halamannya.
sama seperti kampung halaman saya. Lalu ditolaklah di sana. Tidak mudah ya, tidak mudah. Perlu ada damai dan doa. Hadapi itu dengan damai dan doa. Kenapa? Karena kalau kita tidak hadapi itu dengan damai dan doa, maka akan muncul akar-akar bibit-bibit kepahitan di dalam hati kita. Dan bibit akar kepahitan itu secara negatif dia akan keluar menjadi dendam. Secara negatif dia akan keluar menjadi penyakit. Ya. Dan kita nggak mau seperti itu. Luka-luka batin itu kita nggak mau. Kita sudah tahu itu menimbulkan luka batin. Jadi hadapi itu dengan damai dan dengan doa yang terutama. Hadapi semua penolakan itu dengan doa. Dan teladani kebijaksanaan Yesus. Yesus sendiri bilang kalau engkau ditolak di satu tempat, kebaskan kakimu dari sana. Jadi di dalam kalimat ini mengandung pengertian bahwa Yesus itu bijaksana. Dia tahu kapan dia tinggal, dia tahu kapan dia harus pergi. Dia tahu kapan dia tinggal. Dia tahu kapan saya harus pergi dari tempat itu. Jadi meninggalkan tempat itu Yesus bukan berarti dia menyerah dengan adanya penolakan itu, tetapi dia coba ke tempat yang lain dengan misi yang apa? Dia pakai misi yang lain di tempat yang lain. Jadi ada rencana yang lebih besar yang Tuhan berikan. Contoh lewat peristiwa ini. Dan sebagaimana ada pepatah juga bilang, kadangkala kalau satu pintu tertutup, maka ada banyak pintu yang lain yang dapat terbuka. Satu penolakan terjadi, tetapi ada banyak penerimaan juga yang dapat terbuka. Jadi kembali kepada pertanyaan Pendeta Donald Peyo, bagaimana menghadapi situasi yang pernah terjadi seperti yang Yesus alami, dia ditolak di tempatnya sendiri. Hadapilah dengan metode Yesus. Ya, Yesus tahu kapan harus pergi, Yesus tahu kapan harus tinggal. Ketika terjadi penolakan, dia tidak marah, dia tidak paksakan pengajarannya, dan dia tidak dendam terhadap orang itu, atau tempat itu, atau kampung itu. Mengapa demikian? Karena dia hadapi itu dengan doa dan kebergantungan kepada Bapanya yang di sorga. Sehingga ada rasa damai. Rasa damai inilah yang membuat dia bebas dari luka batin, bebas dari akar-akar kepahitan, bebas dari dendam, sakit penyakit, dan sebagainya. Sebagai efek dari penolakan yang terjadi bagi dirinya. Demikian Pak Fajar. Terima kasih Pendeta Donald Peyo untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk jawaban pendeta. Semoga ini dapat boleh memenuhi pertanyaan dari pendeta Donald Peo ya. Baik, tadi saya lihat ada yang raise hand, Bapak Gibson Tambu Bolon. Apakah ingin melanjutkan pertanyaan secara langsung? Iya, Pak Silahkan. Fajar. Terima kasih Pak Fajar waktunya. Ya, oke. Terima kasih Pak Pendeta. Itu tentang optimis ini luas, tapi bagus sekali dipelajari pada hari ini. Mungkin waktu kita sedikit lagi mungkin waktunya ya Pak Fajar, tapi saya persingkat pertanyaan saya dengan pertanyaan seperti ini Pak Pendeta. Saya tahu bahwa optimis itu memiliki tujuan. Karena apa? Optimis itu adalah harapan. Harapan itu ada di dalam semangat. Karena kita memiliki semangat, maka kita pasti memiliki harapan. Jadi di dalam harapan itu terkandung hal yang baik. Berarti kita memiliki tujuan yang apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan pasti yang baik tentunya. Begitu ya Pak Pendeta. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah ketika kita dalam ketidakterbatasan, mampukah kita harus optimis? Dan itu tidak memungkinkan. Apakah kita harus optimis lagi? Terima kasih Pak Pendeta. Karena realitanya dalam keadaan kenyataannya sudah tidak memungkinkan. Tapi kitakah harus mampu untuk optimis dalam keadaan situasi seperti itu? Itu Pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tambu Bolon.
Silakan pendeta untuk memberikan tanggapan. Baik, Pak Tampu Bolon. Saya kira ini pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Pak Fajar yang kedua tadi ya. Saya tidak terlalu mendengar jelas tadi Pak Tampu Bolon punya pertanyaan karena audionya. Tapi saya kira ini hampir sama dengan pertanyaan Pak Fajar yang kedua tadi. Ya, hampir sama Bagaimana memang. hadapan dengan realitas? Bagaimana untuk tetap optimis di tengah realitas yang mungkin sudah seakan-akan sudah tidak bisa lagi dirubah ya. Jadi ya tetaplah berpikir optimis dan ya mungkin tempuhlah jalan yang lain. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ada pembelajaran yang harus diambil di sana dan mungkin ada berkat Tuhan yang lain yang Tuhan sediakan untuk kita ya. Jadi realitas yang terjadi membuat kita menjadi optimis realistik. Itu mungkin kesimpulan dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tidak terasa kita 1,5 jam bersama-sama dengan Pendeta Diel Sompotan, narasumber kita. Sudah jam 9 lebih 30 menit. Terima kasih atas kehadiran untuk seluruh Bapak Ibu Sobat Oral Channel. Terima kasih kepada pendeta. Namun sebelum ditutup, mungkin pendeta bisa kasih closing statement terlebih dahulu sebelum saya serahkan kepada MC kita, Pendeta Gregory Tinangon. Oke, baik. Terima kasih Closing Pak statement. Fajar. Ya. Setelah melihat berbagai-bagai pertanyaan yang disampaikan, saya ingin memberikan closing statement di salah satu slide yang saya tulis di sini. Uh, ini mungkin closing statement yang terbaik bagi kita, yaitu teruslah optimis dan jadikanlah itu sebagai gaya hidup kita. Teruslah optimis dan jadikanlah itu sebagai gaya hidup kita. Ia akan mempertajam setiap sendi-sendi kehidupan kita dengan optimisme di dalam segala situasi apapun. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati pemirsa Hope Channel dan semua yang bekerja di balik layar dari Orel Channel ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Om Fajar yang sudah membantu memimpin dalam sesi tanya jawab. Begitu juga dengan Pendeta Dale Sompotan yang sudah membawakan materi yang begitu baik sekali bagi kita. Sebelum kita akan masuk ke dalam pembacaan sertifikat, kembali bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendengar kembali tentang materi ini atau rindu membagikannya kepada orang lain, silakan untuk boleh mengakses YouTube Orel Channel karena pekabaran hari ini live dan tersedia di YouTube, kita bisa menyaksikannya setiap waktu. Dan tanpa terasa kita sudah tiba di akhir dari webinar kita pada pagi hari ini. Dan saya akan membacakan sertifikat untuk pembicara kita, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Pendeta Dale Dompa Sompotan, MH, for sharing knowledge as a speaker during Oral Channel webinar awarded on November 2nd, 2025 for the topic Optimism in Christ, Seeing Light in Every Situation from Oral Channel President Dr. Peggy Wawor and God's Word Messenger Oral Channel Content Producer Melissa Aprilia Dompas. Dipersilakan bagi pendeta untuk boleh menutup dengan doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan selama kurang lebih 1,5 jam ini kami boleh membahas satu topik tentang optimisme. Sebuah pembahasan yang memiliki jangkauan yang sangat luas, tetapi bagian kecil yang kami bahas pada
pagi hari ini kiranya boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu jadi berkat bagi kami semua. Berkati semua pemirsa Orel Channel, kiranya Tuhan akan memberkati dalam pribadi mereka, berikan kesehatan, kekuatan, damai, sukacita, kebahagiaan, menjadi bagian semua Orel Channel di mana saja berada. Diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, buat berhasil apa yang dikerjakan, limpahkan berkat yang limpah dari surga. Menyerahkan juga semua kepengurusan dari Orel Channel. Tuhan berkati agar boleh terus menyajikan program-program yang penting untuk meningkatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai kami sepanjang sisa hari ini dalam segala kegiatan kami berikutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.